Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa hilang tuh keislaman. Makanya jangan merasa aman, karena mudah bagi Allah membulak-balik hati kita. Hati ini benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita tidak perlu berusaha keras agar orang lain menyukai kita. Tidak perlu akal-akalan agar orang lain mencintai kita. Tidak perlu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Kita ingin disukai orang dengan berbagai cara. Lalu Allah balikan hatinya enak kepada kita. Enak saja itu adanya. Dibuat sebel. Tapi yang sekarang sebel dibuat cinta itu. Pernah diceritakan ada seorang yang sampai meludah itu. Amit-amit, saya tidak suka sama kamu. Dan sekarang sudah punya anak dari orang tersebut. Benar-benar kejadian itu. Saking sebelnya. Lalu apa sulitnya bagi Allah merubah hati yang sebel jadi cinta? Dan sebaliknya, yang cinta jadi sebel. Ini penting hadirin, terutama yang hadir ini kebanyakan dalam pencarian. Tidak usah nunduk, biasa saja. Ada yang berusaha mencari perhatian dengan penampilan, dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan gaya. Mungkin ada yang tertarik, tapi kehilangan keberkahannya. Tapi ada yang benar-benar mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga keikhlasannya. Apakah perlu pacaran? Allah menyaksikan orang yang pacaran. Kata-katanya mendekati zina, matanya mendekati zina, perilakunya mendekati zina. Padahal yang dicari adalah keriduan Allah. Tidak nyambung. Tapi kalau tidak PDKT, bagaimana dia suka? Kan Allah yang membulak-balik hati. Memangnya harus pakai maksiat untuk disukai oleh Allah? Tidak hadirin. Ini yang bonceng pacarnya ke sini, suruh naik angkot saja. Justru jadiannya mau di sini. Dengar baik-baik, belum tentu jodoh. Jangan-jangan saudara sudah ngemodal segala. Allah yang menakdirkan jodoh tuh hadirin. Saudara sudah nyuap adiknya supaya suka, traktir pembantunya supaya menyampaikan informasi yang bagus. Allah yang ngebulak-balik hati. Benar-benar kekuasaan Allah lah yang menyelimuti hati. Kenapa kita harus fokus dengan kekuasaan Allah? Karena inilah sebetulnya yang membuat kebaikan kita jadi ikhlas. Ingat ya, berbuat baik itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Karena ada orang yang berbuat baik supaya dia baik ke kita. Ada yang berbuat baik supaya dia berhenti berbuat buruk ke kita. Ada yang berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi ke kita. Ini kebaikan yang tidak baik. Bagi kita berbuat baik, baik saja. Pol, nggak ada urusan bagaimana respon orang ke kita.
Karena urusan kita, kebaikan kita tuh diterima oleh Allah. Selesai. Kalau Allah menghendaki dia berterima kasih, dibalikan hatinya berterima kasih. Kalau Allah mau menambah pahala sabar bagi kita, dia tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Kita akan berbuat baik bukan untuk diterima kasihi orang. Ini penting hadirin. Penting di dalam dunia lebay itu, berusaha memikat dengan berbagai cara. Enggak usah. Percayalah hadirin. Kalau yang keyakinannya kayak gitu, mungkin Allah kabulkan, tapi kehilangan barokahnya. Lempeng, tenang, ajeg, tidak usah cari muka atasan, tidak usah cari muka calon mertua supaya terkesima, tidak usah sibuk merekayasa supaya orang lain mengagumi kita.